Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najibullah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 28924500069. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS aspek hukum dengan tema yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Dan di sini pertama-tama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluannya yaitu saat ini transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan semarak sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi menurun. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Posisi para pihak yang bersengketa melakukan berlawanan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian bisnis melalui pengadilan sangat tidak efektif dan bagi para pelaku bisnis usaha. Kemudian di sini selanjutnya yaitu ada arbitrase. Apa itu arbitrase? Selain penyelesaian sengketa melalui legalitas sistem peradilan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, dan sebagaimana definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Maka arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase terjadi karena adanya kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan, maupun sengketa yang terjadi di antara mereka melalui lembaga arbitrase di luar lembaga peradilan yang dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir maupun dalam berbentuk perjanjian tersendiri setelah sengketa timbul. Kemudian di sini ada menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada pilihan hukum. Sebaiknya dalam klausul pilihan hukum, terutama untuk kontrak internasional, disebutkan secara jelas dan tertulis hukum mana yang akan berlaku atas perjanjian tersebut. 2. Ketentuan escrow. Oleh karena biaya untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional sangat besar, maka para pihak sebaiknya perlu memastikan pembayaran tersebut dengan mewajibkan pembentukan dana escrow yang disimpan pada pihak ketiga, misalnya pada arbitrase institusi seperti BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau ICC, International Chamber of Commerce. Yang ketiga yaitu ada tempat arbitrase. Tempat arbitrase seharusnya ditentukan pada satu kota untuk arbitrase internasional agar dipilih lokasi dari negara yang termasuk dalam negara penandatanganan konvensi New York dan bahasa yang digunakan dalam proses. Keempat ada pemilihan arbiter. Dapat dilakukan oleh para pihak atau oleh institusi arbitrase untuk pemilihan 3 arbiter. Setiap pihak biasanya memilih 1 arbiter dari daftar yang diberikan oleh institusi. Selanjutnya kedua arbiter akan memilih arbiter ketiga untuk bergabung.
Yang kelima ada kualifikasi arbiter. Dalam klausul arbitrase dapat disebutkan suatu daftar yang menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai arbiter. Misalnya, harus menguasai teknologi tinggi yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Yang keenam selanjutnya itu ada pengumpulan bukti. Para pihak diperkenankan untuk menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk pengumpulan bukti-bukti. Namun demikian, sebaliknya klausul membatasi waktu yang diberikan agar tidak berlarut-larut. Yang ketujuh yaitu ada pengganti rugi, ganti kerugian. Para pihak dapat memilih membatasi bentuk dan jumlah kerugian untuk diputuskan melalui arbitrase. Pada dasarnya, setiap orang dapat menjadi arbiter sepanjang orang itu memiliki keahlian tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karenanya, arbiter itu belum tentu seorang ahli hukum. Bisa saja arbiter tersebut ahli di bidang yang lainnya. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seorang arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua ada hukum paling rendah 35 tahun. Yang ketiga ada tidak mempunyai hubungan keluarga sedara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat ada tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Pada umumnya, para pihak yang bersengketa menetapkan batas waktu yang diberikan kepada para arbiter untuk mencapai suatu putusan. Putusan tersebut merupakan putusan yang mengikat para pihak. Menurut ketentuan undang-undang, maka pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak majelis arbiter terbentuk yang dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. Kemudian di sini ada mediasi dan negosiasi. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antara pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Keberhasilan suatu negosiasi tergantung apakah negosiator secara langsung atas nama pribadi atau ia bertindak sebagai wakil atau penerima kuasa. Apabila negosiator adalah pihak yang bersengketa sendiri, maka para pihak dapat mengambil keputusan lebih cepat karena tidak diperlukan lagi konsultasi dengan pihak lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya kesempatan untuk mengulur waktu atau mundur karena posisinya mereka langsung bertatap muka. Nah, sekarang ada penyelesaian sengketa secara khusus. Yang pertama yaitu ada sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian perselisihan lingkungan hidup di luar pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Lembaga 6 Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan sebagai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dalam bidang lingkungan hidup oleh para pihak bersifat sukarela. Pada dasarnya, jika para pihak telah memilih untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat lagi untuk memilih penyelesaian melalui pengadilan, kecuali yang A. Ada upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam sengketa. Yang B. Salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari perundingan yang terjadi penyelesaian di luar pengadilan. Yang kedua yaitu ada sengketa hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu di luar pengadilan dapat dilakukan melalui proses A. bipartite, B. mediasi, C. konsiliasi, D. arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah mufakat. Apabila upaya bipartite gagal, maka dapat ditempuh upaya penyelesaian melalui media yang dapat dilakukan oleh mediator. Nah, yang ketiga di sini ada sengketa persaingan usaha. Penyelesaian sengketa dalam rangka terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pelaku usaha atau pihak lain diperiksa oleh KPPU wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemeriksaan. Yang keempat yaitu ada sengketa konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, maka lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dalam hal ini, UUPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui badan di luar sistem peradilan yaitu BPSK. Selain melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen, BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang diserahkan kepadanya dalam waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima BPSK. Putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Kemudian ada penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan umum. Dalam hal ini terjadi one prestasi atau ingkar janji atas suatu perjanjian, maka salah satu cara penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri setempat. Selain alasan one prestasi, maka gugatan juga dapat dilakukan oleh satu atau beberapa pihak kepada pihak lainnya karena alasan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berperkara. Pada asasnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan kecuali orang yang belum dewasa atau orang yang sakit ingatan. Bagi 9 orang yang belum dewasa,
harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Sedangkan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum atau negara boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara. Di dalam suatu sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Kedua yaitu ada tingkat pengadilan negeri. Dalam pengajuan gugatan harus diperhatikan oleh penggugat